Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Hanifah Wahyu Anggraini, NIM 18 11 semester 5 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsul maksa dengan dosen pengempu Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Kons dengan Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Langsung saja. Pengertian narkoba. Secara umum, narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya yang dikenal dengan istilah psikotropika. Adapun pengertian nafsa yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun nafsa, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pengertian psikotropika diartikan sebagai jenis narkotika yang dapat memberikan pengaruh pada pikiran, emosi, dan perilaku. Psikotropika adalah jenis obat yang bekerja dengan cara mempengaruhi syaraf. Sedangkan zat adiktif adalah zat atau bahan aktif selain narkotika atau psikotropika yang bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1097 tentang narkotika, narkotika dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1 adalah yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya heroin, kokain, dan ganja. Selanjutnya, narkotika golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu morfin, petidin, dan turunan garam dalam golongan tertentu. Selanjutnya, narkotika golongan 3 adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan yang banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang menyebabkan ketergantungan. Misalkan kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tertentu. Selanjutnya, adapun jenis-jenis nafsa. Yang pertama yaitu depresan. Depresan bekerja memperlambat pesan yang dikirim dan dari otak. Jenis nafsa yang termasuk kategori depresan seperti heroin, morfin, dan lain-lain. Adapun dan juga ganja atau valium. Bisa dilihat seperti yang telah saya tampilkan. Selanjutnya, kedua yaitu stimulan adalah kebalikan dari depresan. Jenis obat itu justru mempercepat pesan yang dikirim ke dan dari otak. Efek yang dihasilkan dari pengguna stimulan yaitu lebih bersemangat dan bahagia. Selanjutnya, halusinogen
adalah obat yang dapat mengubah persepsi tentang kenyataan. Obat ini dapat menyebabkan kita melihat dan mendengarkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dan tidak terjadi, seperti LSD, ganja, lalu magic mushroom. Selanjutnya, apa itu konseling nafsa? Konseling adalah aktivitas yang dilakukan konselor dalam rangka memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah pada konseli. Sedangkan konseling nafsa merupakan hubungan antara konselor dengan penyalahguna dalam rangka membantu meningkatkan kesadaran akan masalah yang dialaminya serta kekuatan-kekuatan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan perilaku, mengatasi kesulitan dan menentukan masalah. Tujuan konseling nafsa yang pertama, menyediakan fasilitas untuk melakukan perubahan perilaku penyalahguna. Yang kedua, meningkatkan keterampilan penyalahguna untuk menghadapi segala sesuatu, seperti membantu memberikan motivasi untuk mengikuti proses detoksifikasi atau VCT dan proses penolongan lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan penyalahguna dalam mengambil keputusan seperti mengambil keputusan tujuan hidupnya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan penyalahguna dalam menjalin hubungan antar pribadi seperti membantu mengatasi pulihnya hubungan dengan anggota keluarga sehingga proses penyembuhan dapat optimal. Yang kelima, menyediakan fasilitas untuk pengembangan kemampuan penyalahguna seperti membantu mengatasi situasi yang akan menimbulkan efek fatal bagi penyalahguna nafsa, misalkan keinginan untuk bunuh diri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya saya mengambil sumber referensi dari buku Konseling Nafsa Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Kons. Terima kasih.